Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Di pertemuan minggu ini kita kembali melanjutkan materi ekonomi makro Islam, di mana di pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang uang dalam perspektif ekonomi Islam. Di dalam materi ini, sesuai yang teman-teman lihat di dalam slide, bahwa ada dua bahasan yang akan kita bahas di dalam materi ini. Yang pertama adalah landasan filosofis. Ini berkaitan dengan landasan filosofis dari perspektif ekonomi Islam atau sudut pandang ekonomi Islam dalam melihat uang. Di dalam materi ini, dalam materi landasan filosofis ini, kita akan membandingkan nanti bagaimana perspektif ekonomi Islam atau sudut pandang ekonomi Islam dalam melihat uang dibandingkan dengan perspektif atau sudut pandang ekonomi konvensional dalam melihat uang. Nah, nanti teman-teman bisa membandingkan di antara keduanya. Kemudian materi selanjutnya adalah time value of money versus economic value of time. Jadi ini adalah dua teori teman-teman, adalah dua teori, baik time value of money maupun economic value of time. Time value of money ini adalah salah satu teori atau istilahnya sudut pandang, bisa dikatakan sudut pandang atau konsep atau teori ya, atau teori tadi yang yang acap kali atau yang sering kali digunakan oleh para ekonom-ekonom di aliran ekonomi konvensional. Sedangkan economic value of time ini adalah salah satu teori yang coba digunakan oleh para ekonom di ekonomi Islam dalam melihat uang dalam sebuah perekonomian. Nah, nanti akan kita bahas ya. Namun demikian, bahasan ini, landasan filosofis dan time value of money versus economic value of time, di video kali ini saya akan membahas satu dulu, yaitu adalah landasan filosofis, dan bahasan yang kedua, time value of money versus economic value of time, itu saya meminta nanti teman-teman untuk meresum tentang apa itu time value of money dan apa itu economic value of time. Nah, minggu depan kita akan secara spesifik membahas tentang economic value of time. Oke, langsung saja ya, itu teman-teman. Ini landasan filosofis. Teman-teman bisa lihat di dalam slide, ekonomi Islam memandang uang sesuai dengan konsep dari Irving Fisher berikut ini. Jadi, dalam ekonomi Islam itu, setidaknya dari buku yang kita gunakan, buku yang menjadi pegangan kita, yang kita sepakati di pertemuan awal dulu, bahwa ekonomi Islam di situ dikatakan bahwa di dalam ekonomi Islam memandang uang itu sesuai dengan konsep atau teori dari Irving Fisher, di mana teori dari atau konsep dari Irving Fisher itu tercermin dalam sebuah persamaan MV sama dengan PT, di mana M itu adalah jumlah uang, V itu adalah tingkat perputaran uang, P itu adalah tingkat harga barang, dan T adalah jumlah barang yang diperdagangkan. Di mana komponen yang sebelah kanan, yang PT ini, P kali T ini bisa kita tafsirkan ini adalah sebuah pendapatan. Kok bisa Pak? Ya masuk akal aja kan teman-teman, bahwa harga barang dikalikan jumlah barang yang diperdagangkan sama dengan pendapatan, kan begitu. Jadi dengan kata lain di sini kita bisa simpulkan bahwasanya pendapatan itu sama dengan jumlah uang dikalikan perputaran dari uang yang kita miliki tersebut. Atau dengan kata lain, dari persamaan di atas dapat kita simpulkan bahwa pendapatan kita akan semakin besar apabila jumlah perputaran uang yang kita miliki semakin besar. Teman-teman bisa lihat ilustrasinya di sini. Contoh, ketika M sama dengan 2000 dan V sama dengan 3, V tadi itu adalah perputaran ya, maka PT sama dengan 2000 kali 3, yaitu 6000. Kemudian teman-teman lihat contoh yang bawahnya, yang warna merah ini. Ketika M 2000 dan V perputarannya itu cuma 1, maka PT sama dengan 2000 kali 1, 2000. Nah, setidaknya dari ilustrasi atau contoh ini membuktikan bahwasanya memang
semakin besar pendapatan kita itu dipengaruhi oleh besaran dari tingkat perputaran uang yang terjadi dari uang yang kita miliki. Ilustrasi ini membuktikan bahwasanya argumen yang di awal yang menyatakan bahwa pendapatan kita akan semakin besar apabila jumlah perputaran uang yang kita miliki semakin besar tadi terbukti pada contoh ilustrasi ini. Nah, kemudian landasan filosofis dari ekonomi konvensional itu berbeda dari landasan filosofis yang ada di ekonomi Islam. Kalau di dalam ekonomi Islam tadi kan perspektif atau istilahnya cara pandang, cara melihat uang itu dipengaruhi oleh teori dan konsep dari Irving Fisher, di mana tingkat pendapatan atau tingkat kekayaan yang akan kita miliki itu akan semakin bertambah ketika tingkat perputaran uang yang kita miliki juga semakin besar. Nah, di dalam landasan filosofis ekonomi konvensional agak berbeda. Beberapa atau istilahnya jamak para ekonom konvensional, terutama ekonom-ekonom neoklasik atau ekonomi kapitalisme, itu banyak dipengaruhi oleh pandangan dari Marshall dan Pigou, di mana persamaannya sama dengan M sama dengan K kali PT. M sama tetap jumlah uang, P ini tetap tetap harga, kemudian T adalah jumlah barang yang diperdagangkan, atau PT ini adalah pendapatan. Nah, di sini yang membedakan adalah K, di mana K ini sama dengan 1 per V. Jadi perputaran uang. V-nya tetap sama, V-nya adalah perputaran uang. Nah, bisa ditransformasikan menjadi persamaan seperti ini. Ya, sebenarnya kalau kita lihat, teman-teman mungkin kalau misalkan belajar aljabar, sebenarnya persamaan ini hampir mirip dengan persamaan dari Irving Fisher tadi yang MV sama dengan P kali T. Ini kalau dari Marshall dan Pigou ini kan M sama dengan 1 per V kali PT, dimana kalau misalkan kita rubah 1 per V ini ke sisi kiri itu kan juga menjadi V. Namun demikian secara sekilas sama, tapi secara esensial teman-teman ini berbeda. Mengapa demikian? Karena pandangan yang kedua ini berdasarkan persamaan yang di atas ini menempatkan uang sebagai atau instrumen utama untuk untuk dipertahankan. Jadi dengan kata lain bahwa di sini di dalam di dalam ekonomi konvensional ini uang menjadi tujuan terakhir gitu loh, maksudnya di sini kan M sama dengan, berarti tujuan akhirnya adalah M gitu. Jadi berbeda dengan pandangan Irving Fisher atau pandangan dari ekonomi Islam tadi itu. Dengan kata lain, kalau kita mengacu pada persamaan M sama dengan 1 per V kali PT ini dapat kita simpulkan bahwa uang yang kita miliki akan semakin banyak apabila kita mampu menekan perputaran uang yang kita miliki. Sampai sini ini sudah sangat berbeda gitu. Jadi kalau misalkan di dalam di Irving Fisher, konsep yang di perspektif ekonomi Islam tadi, pendapatan kita menjadi semakin besar ketika perputaran uang semakin besar. Kalau di sini itu berbeda. Di sini adalah uang yang sebagai tujuan akhir dari ekonomi konvensional ini akan menjadi besar ketika justru V-nya atau perputaran uangnya bisa ditekan. Kita ilustrasikan di sini. Misalkan V sama dengan 2, kemudian P 1000 dan T 20. Maka M itu 1/2 kali 1000 kali 20. M sama dengan 10.000. Nah, sedangkan di bawahnya kita ilustrasikan, misalkan V-nya adalah 1. Kemudian P-nya sama, T-nya sama 20, maka M-nya 1 per 1 kali 1000 kali 20 sama dengan 20.000. Dari ilustrasi ini kita bisa lihat bahwasanya semakin tinggi V-nya itu semakin kecil uang yang akan kita miliki. Sebaliknya ketika semakin kecil V-nya, semakin besar uang yang kita miliki. Nah, ini teman-teman, ini sangat berbeda sekali. Berarti kalau dengan perspektif ekonomi konvensional ini, di sini kan justru kita melihat bahwasanya kalau misalkan kita ingin uang kita itu semakin besar, kita tahu ya teman-teman bahwasanya di buku atau kitab sucinya
orang-orang kapitalis yang ditulis oleh Adam Smith, The Wealth of Nations, di mana di situ ditulis bahwa akumulasi modal, atau bisa dikatakan di sini adalah akumulasi uang, itu menjadi tujuan akhir dari sebuah wealth of nation itu. Jadi sebuah kekayaan itu. Jadi semakin besar uang yang kita tumpuk, itu akan menjadi kita menjadi semakin sejahtera gitu. Jadi memang uang memang menjadi tujuan akhir, di mana uang yang kita miliki itu menjadi semakin besar ketika berdasarkan persamaan ini V-nya, perputarannya itu bisa kita tekan. Berbeda dengan di pandangan ekonomi Islam tadi di pandangan ekonomi Islam tadi justru yang menjadi titik tekannya adalah kita harus memaksimalkan atau meningkatkan tingkat perputaran uang itu. Agar apa? Agar pendapatan kita menjadi semakin besar, kan begitu. Nah, ini adalah dua konsep yang berbeda menurut saya, walaupun secara sepintas persamaan itu terlihat sama ya, terlihat sama. Nah, ini sangat signifikan loh teman-teman. Konsekuensinya sangat besar. Taruh contoh misalkan kita aplikasikan dalam ekonomi makro ya teman-teman. Kita aplikasikan dalam ekonomi makro, misalkan sebuah negara menganut paham yang pertama yang mengatakan bahwa pendapatan itu akan semakin besar ketika sirkulasi uang bisa ditingkatkan secara terus-menerus itu kan. Konsep dari Irving yang diadopsi oleh ekonomi Islam tadi. Nah, kalau misalkan suatu negara menganut paham yang pertama tadi, tentu negara tersebut pasti akan mengejar orang-orang yang memiliki uang yang berlebih. Pasti akan dikejar. Dia akan mengejar orang-orang yang memiliki uang berlebih, di mana uang berlebih yang dimiliki oleh orang-orang tersebut itu cuma mengendon aja. Jadi ada orang kaya yang uangnya banyak sekali itu disimpan, itu pasti akan dikejar sama negara. Kalau misalkan negara tersebut mengacu dengan menggunakan konsep yang pertama tadi. Dikejarnya dengan apa? Dengan cara apa? Ya dia dikejar agar apa? Agar uang yang berhenti itu agar dipaksa agar bersirkulasi. Bagaimana cara memaksanya? Dengan cara penerapan pajak progresif. Nah, berbeda kalau negara yang menganut perspektif atau cara pandang yang kedua, persamaan yang kedua dari Marshall dan Pico. Ini pasti berbeda. Dia tidak akan mengejar orang-orang kaya dengan uang yang berhenti dengan jumlah yang besar tersebut, nggak akan dikejar. Nah, inilah konsekuensi besarnya teman-teman. Konsekuensi besar ketika sebuah negara menganut salah satu paham yang kita sebutkan tadi. Nah, ini menarik sebenarnya, menarik untuk diskusikan. Mungkin minggu depan atau kita bisa berdiskusi di kelas virtual kita, di grup WA nanti tentang masalah ini, karena ada beberapa hal yang sebenarnya ini sangat menarik untuk didiskusikan, apalagi kalau kita bisa bertatap muka ya. Kita bisa bertatap muka, bertemu di dalam kelas ya. Akan tetapi memang kondisi dan situasi belum memungkinkan hari ini. Sebenarnya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, dan ada beberapa hal yang saya nggak bisa menyampaikan dalam bentuk video di sini, karena video yang saya buat ini kan pada akhirnya akan saya upload dan menjadi sebuah konsumsi publik. Jadi ketika ada diskusi-diskusi yang semestinya tidak bisa menjadi konsumsi publik, ya semestinya itu harusnya kita ungkapkan di dalam kelas. Namun demikian, karena kondisi dan situasi belum memungkinkan, makanya nanti kalau ada beberapa hal yang kita diskusikan terkait ini bisa kita diskusikan di dalam kelas virtual kita. Oke ya, gitu teman-teman. Jadi landasan filosofis ini penting ya. Penting bahwasanya tadi kita melihat ada dua pandangan filosofis, dari ekonomi Islam dan dari ekonomi konvensional. Di sini adalah ekonomi kapitalis ya. Kapitalis yang pahamnya adalah neoklasik gitu. Yang aliran mainstream, yang lama, ekonomi lama. Nah, di sini
pandangan ini tadi saya juga mengatakan bahwa pandangan ini konsekuensinya besar. Konsekuensinya sangat besar ketika sebuah negara itu menganut salah satu dari dua pandangan tadi. Oke, gitu teman-teman. Cukup sekian untuk landasan filosofis. Untuk materi yang berikutnya yaitu time value of money versus economic value of time, itu akan saya bahas minggu depan. Tapi saya meminta teman-teman untuk meresum dulu. Meresum time value of money dan economic value of time. Ya, kenapa sih Pak kok disuruh meresum? Ya, agar apa? Karena materi ini juga agak sedikit teknis, agak sedikit rumit. Jadi teman-teman saya minta untuk mencari tahu terlebih dahulu, baru nanti minggu depan saya bahas. Oke, gitu teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.